Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar hari ini? Teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam ulang eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Nia Tabita dengan NIM 2303200066. Saya dari kelas 6A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pada mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis dengan topik pembahasan yaitu teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai pengantar advokasi dalam agribisnis. Kita sudah memahami bahwa advokasi merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan secara strategis untuk mempengaruhi suatu kebijakan, keputusan, maupun praktik tertentu agar dapat menghasilkan perubahan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam dunia agribisnis, advokasi memiliki peran yang sangat penting karena terdapat banyak pihak dengan kebutuhan dan kepentingan yang berbeda, mulai dari petani, pekerja, pertanian, kelompok tani, koperasi, pedagang, pelaku usaha agribisnis, pemerintah, hingga masyarakat sebagai konsumen. Nah, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan tersebut dengan melihat bagaimana kegiatan advokasi dapat dilakukan melalui teknik dan strategi yang lebih modern. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang cukup besar terhadap cara masyarakat menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingannya. Jika dahulu advokasi lebih banyak dilakukan melalui pertemuan secara langsung, melalui penyampaian surat, dialog dengan pemerintah, ataupun aksi di lapangan. Sekarang kegiatan advokasi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital, misalnya melalui media sosial, petisi online, kampanye digital, website, video, infografis, dan berbagai media komunikasi lainnya. Namun, penggunaan teknologi bukan berarti cara-cara advokasi yang dilakukan secara langsung tidak dibutuhkan. Justru dengan advokasi modern, pengguna teknologi digital dapat dikombinasikan dengan gerakan masyarakat di lapangan dan kerjasama dengan media. Dengan mengkombinasikan tersebut, sebuah gerakan advokasi dapat memiliki jangkauan yang lebih luas, sekaligus tetap memiliki kekuatan dari masyarakat yang benar-benar menghadapi permasalahan. Dalam materi ini, kita akan membahas tiga strategi utama dalam advokasi modern di bidang agribisnis. Strategi pertama yaitu digital advocacy atau advokasi digital. Strategi kedua adalah grassroots advocacy atau advokasi akar rumput yang berfokus pada pemberdayaan komunitas petani. Kemudian strategi yang ketiga adalah media relatation, real, relatios atau bagaimana membangun hubungan dengan media untuk membangun kegiatan advokasi. Setelah seluruh materi selesai kita bahas, kita akan masuk pada satu studi kasus yang relevan, yaitu advokasi dalam menghadapi ancaman alih fungsi lahan sawah produktif menjadi kawasan non-pertanian. Melalui studi kasus tersebut, kita akan melihat bagaimana digital advocacy, grassroots advocacy, dan media relatios
yang dapat digunakan secara bersama-sama dalam menghadapi suatu permasalahan agribisnis. Baik, teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang pertama. Yang pertama yaitu teknik dan strategis advokasi modern dalam agribisnis. Teman-teman, sebelum kita membahas masing-masing strategi secara lebih mendalam, kita terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan advokasi modern. Pada dasarnya, tujuan advokasi modern tidak jauh berbeda dengan advokasi pada umumnya. Tujuan akhirnya tetap untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, ataupun tindakan tertentu agar terjadi perubahan yang diharapkan. Perbedaannya lebih terletak pada strategi, metode, dan media yang digunakan. Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi. Informasi yang pada masa lalu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyebarkan, sekarang dapat diketahui oleh masyarakat luas hanya dalam waktu yang relatif singkat. Sebuah kejadian yang terjadi di suatu desa dapat diketahui oleh masyarakat di berbagai wilayah melalui internet dan media sosial. Perubahan tersebut memberikan peluang yang sangat besar dalam kegiatan advokasi di bidang agribisnis. Berbagai permasalahan yang sebelumnya mungkin hanya diketahui oleh petani dan masyarakat, sekarang di suatu daerah itu dapat disampaikan kepada masyarakat yang lebih luas. Misalnya, petani mengalami kesulitan mendapatkan pupuk. Jika masalah tersebut hanya dibicarakan di antara petani, maka pihak lain mungkin tidak mengetahui bahwa masalah tersebut terjadi. Namun, ketika kondisi tersebut didokumentasikan, dilengkapi dengan data, kemudian disebarkan melalui media digital, masyarakat dan pemerintah dapat mengetahui masalah yang sedang terjadi. Begitu juga dengan masalah yang lainnya, seperti harga hasil pertanian yang terlalu rendah, kerusakan jaringan irigasi, konflik lahan, ahli ahli fungsi lahan pertanian, permasalahan pemasaran hasil pertanian, hingga persoalan keamanan pangan. Namun, kita harus memahami bahwa teknologi hanyalah sebuah alat. Sebuah unggahan yang mendapatkan banyak perhatian belum tentu dapat menghasilkan perubahan kebijakan. Begitu juga dengan sebuah petisi yang yang mendapatkan ribuan tanda tangan belum tentu langsung membuat pihak yang memiliki kewenangan mengambil tindakan. Oleh karena itu, advokasi modern tetap membutuhkan perencanaan yang matang. Kita harus mengetahui masalah apa yang sedang diperjuangkan, siapa yang mengalami masalah tersebut, siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan, pesan apa yang ingin disampaikan, media apa yang akan digunakan, dan perubahan seperti apa yang sebenarnya ingin dicapai. Dalam materi ini terdapat 3 strategi utama yang dapat digunakan dalam advokasi modern, yaitu digital efficacy, grassroots efficacy, dan media realization. Ketiga strategi tersebut memiliki fokus yang berbeda, namun ketiganya dapat digunakan secara bersama sehingga saling memperkuat. Selanjutnya kita akan membahas digital advocacy atau advokasi digital. Strategi yang pertama yang akan kita bahas adalah digital advocacy atau advokasi digital. Advokasi digital merupakan kegiatan advokasi yang memanfaatkan teknologi digital dan internet sebagai sarana untuk menyampaikan pesan, meningkatkan kesadaran masyarakat, mengumpulkan dukungan, membangun komunitas, serta mendorong terjadinya perubahan. Era digital telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap kegiatan advokasi. Kehadiran media sosial, petisi online, website, video digital, dan berbagai platform komunikasi lainnya memungkinkan sebuah isu mendapatkan perhatian masyarakat dalam waktu yang relatif cepat. Dalam konteks agribisnis, advokasi digital dapat digunakan untuk menyuarakan berbagai permasalahan yang dihadapi petani dan pelaku agribisnis.
Misalnya terdapat suatu daerah yang mengalami alih fungsi lahan pertanian secara besar-besaran. Jika masyarakat hanya menyampaikan keberatan melalui pertemuan di tingkat desa, maka informasi tersebut mungkin hanya diketahui oleh masyarakat setempat. Namun, jika kondisi tersebut didokumentasikan melalui foto dan video, kemudian akan disebarkan di media sosial, masyarakat yang berada di luar daerah juga dapat mengetahui permasalahan tersebut. Semakin banyak masyarakat yang mengetahui sebuah permasalahan, semakin besar pula kemungkinan permasalahan tersebut mendapatkan perhatian. Namun, advokasi digital harus dilakukan secara bertanggung jawab. Informasi yang disampaikan harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai demi mendapatkan perhatian masyarakat, sebuah informasi dibuat secara berlebihan atau bahkan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Jika hal tersebut terjadi, kepercayaan masyarakat terhadap gerakan advokasi dapat menurun. Oleh karena itu, kredibilitas menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam melakukan advokasi digital. Dalam digital advocacy, terdapat beberapa alat dan strategi yang dapat digunakan, yaitu seperti media sosial, petisi online, dan kampanye digital. Selanjutnya kita akan membahas media sosial sebagai alat advokasi digital. Media sosial merupakan salah satu alat yang sangat penting dalam advokasi modern. Platform media sosial memungkinkan informasi disampaikan kepada masyarakat dengan cepat dan memiliki jangkauan yang sangat luas. Dalam materi ini, kita akan menjelaskan bahwa media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan informasi, membangun komunitas, mengorganisasi aksi, memengaruhi opini publik, dan berinteraksi secara langsung dengan pembuatan kebijakan. Kita akan membahas fungsi-fungsi tersebut satu persatu. Yang pertama itu ada menyebarkan informasi. Dalam kegiatan advokasi, menyebarkan informasi. Informasi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah proses advokasi. Masyarakat tidak mungkin memberikan perhatian atau dukungan terhadap suatu permasalahan jika mereka sendiri tidak mengetahui bahwa permasalahan tersebut sedang terjadi. Oleh karena itu, media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai suatu permasalahan yang sedang diperjuangkan. Dalam konteks agribisnis, informasi yang disampaikan dapat berupa fakta, data, dokumentasi, maupun cerita mengenai kondisi yang dialami oleh petani. Misalnya terdapat lahan yang produktif yang terancam dialihfungsikan. Kelompok petani dapat menggunakan media sosial untuk menjelaskan berapa luas lahan yang terancam hilang, berapa jumlah petani yang terdampak, berapa produksi pangan yang dihasilkan dari lahan tersebut, serta apa dampak jangka panjang yang mungkin terjadi jika lahan tersebut lagi tidak digunakan untuk kegiatan pertanian. Informasi tersebut dapat dikemas dalam berbagai bentuk, bisa berupa tulisan, foto kondisi lahan, video wawancara dengan petani, ataupun infografis yang berisi data. Dengan menggunakan berbagai bentuk konten tersebut, informasi yang awalnya cukup rumit dapat disampaikan dengan cara yang lebih sederhana, sehingga masyarakat lebih mudah memahaminya. Namun, informasi yang disampaikan harus tetap berdasarkan fakta. Prinsipnya adalah membuat pesan yang jelas, mudah dipahami, menarik perhatian, tetapi tetap dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang membangun komunitas. Fungsi kedua media sosial adalah membangun komunitas. Dalam sebuah gerakan advokasi, dukungan masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Satu orang memiliki suara yang terbatas, namun ketika banyak orang memiliki perhatian dan tujuan yang sama, suara tersebut akan menjadi lebih kuat. Media sosial memungkinkan orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap isu yang sama untuk saling terhubung meskipun mereka tinggal di daerah yang berbeda. Misalnya terdapat masyarakat yang peduli terhadap perlindungan lahan pertanian. Melalui media sosial, mereka dapat
mengikuti akun yang sama, bergabung dalam kelompok diskusi, saling berbagi informasi, dan memberikan dukungan terhadap kampanye yang sama. Dari sinilah sebuah komunitas digital dapat terbentuk. Namun, membangun komunitas tidak cukup hanya dengan mengumpulkan jumlah pengikut yang banyak. Komunitas yang kuat adalah komunitas yang memahami isu yang sedang diperjuangkan. Oleh karena itu, pihak yang melakukan advokasi juga harus memberikan edukasi kepada anggotanya agar agar komunitas mereka memahami masalah dan tujuan dari gerakan tersebut. Selanjutnya, fungsi ketiga yaitu mengorganisasikan aksi. Media sosial dapat menjadi sarana untuk menghubungkan kegiatan yang dilakukan di dunia digital dengan kegiatan nyata yang dilakukan di lapangan. Misalnya kelompok petani ingin mengadakan diskusi publik mengenai ancaman alih fungsi lahan pertanian. Informasi mengenai kegiatan tersebut dapat disebarkan melalui media sosial. Masyarakat dapat mengetahui kapan kegiatan dilaksanakan, di mana lokasinya, apa yang akan dibahas, dan bagaimana caranya untuk berpartisipasi. Media sosial juga dapat digunakan untuk mengumumkan kegiatan seminar, pertemuan kelompok tani, dialog publik, mengumpulkan petisi, maupun berbagai kegiatan lainnya. Dengan demikian, advokasi digital tidak berarti seluruh kegiatan dilakukan melalui internet. Justru melalui digital dapat menjadi sarana untuk mengajak masyarakat melakukan tindakan nyata di lapangan. Fungsi selanjutnya yaitu mempengaruhi opini publik dalam sebuah proses advokasi. Cara masyarakat memahami suatu permasalahan sangat memengaruhi tingkat dukungan yang akan diberikan. Misalnya masyarakat melihat alih fungsi sawah hanya sebagai perubahan penggunaan tanah untuk pembangunan. Jika hanya dilihat dari sudut pandang tersebut, masyarakat mungkin menganggap bahwa pembangunan selalu lebih penting dibandingkan mempertahankan lahan pertanian. Namun, melalui kegiatan advokasi, masyarakat dapat diberikan informasi bahwa sawah bukan hanya sebidang tanah. Sawah merupakan tempat produksi pangan, sumber mata pencarian petani, bagian dari sistem agribisnis, dan memiliki fungsi dalam menjaga ketersediaan pangan. Dengan informasi yang lebih lengkap, masyarakat dapat melihat sebuah masalah dari sudut pandang yang lebih luas. Inilah salah satu peran advokasi dalam membentuk opini publik. Namun, memengaruhi opini publik bukan berarti memanipulasi masyarakat. Informasi yang disampaikan tetap harus berdasarkan fakta dan data yang benar. Fungsi berikutnya yaitu berinteraksi dengan pembuat kebijakan. Saat ini banyak lembaga pemerintah dan pejabat publik yang menggunakan media sosial. Kondisi ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya melalui ruang digital. Ketika sebuah isu mendapatkan perhatian publik yang cukup besar, pembuat kebijakan dapat mengetahui bahwa masyarakat memberikan perhatian terhadap permasalahan tersebut. Namun, komunikasi melalui media sosial juga harus tetap dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Advokasi tidak boleh berubah menjadi serangan pribadi, penyebaran kebencian, ataupun penyebaran informasi yang tidak benar. Fokus advokasi harus tetap pada masalah yang sedang diperjuangkan dan solusi yang ingin ditawarkan. Selanjutnya itu ada petisi online. Selain media sosial, alat berikutnya dalam digital advocacy yaitu petisi online. Petisi online merupakan sarana untuk mengumpulkan dukungan masyarakat terhadap suatu tuntutan atau perubahan tertentu secara daring. Petisi memiliki fungsi untuk menunjukkan bahwa sebuah isu tidak hanya
menjadi perhatian satu atau dua orang, tetapi mendapatkan perhatian dan dukungan dari masyarakat yang lebih luas. Misalnya terdapat rencana alih fungsi lahan sawah produktif, kemudian kelompok tani dan masyarakat dapat membuat petisi yang meminta pemerintah meninjau kembali rencana tersebut. Dalam petisi harus dijelaskan secara jelas apa masalah yang sedang terjadi, mengapa masalah tersebut penting, siapa yang terdampak, siapa pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dan perubahan apa yang diharapkan. Semakin jelas tujuan dari sebuah petisi, semakin mudah masyarakat memahami apa yang sedang mereka dukung. Namun, kita juga harus memahami bahwa keberhasilan petisi tidak hanya ditentukan oleh jumlah tanda tangan. Misalnya, sebuah petisi berhasil mendapatkan puluhan ribu tanda tangan. Jumlah tersebut memang dapat menunjukkan adanya dukungan publik, tetapi jika hasil petisi tidak pernah disampaikan kepada pihak yang memiliki kewenangan, maka dampaknya dapat menjadi terbatas. Oleh karena itu, petisi harus menjadi bagian dari strategi advokasi yang lebih besar. Hasil petisi dapat dibawa ketika melakukan pertemuan dengan pemerintah, digunakan sebagai bukti adanya dukungan publik, diperkuat dengan data dan kajian, serta disampaikan melalui media sosial. Dengan demikian, petisi online bukan menjadi tujuan akhir, melainkan salah satu alat untuk memperkuat posisi dalam melakukan advokasi. Selanjutnya yaitu kampanye digital. Kampanye digital merupakan kegiatan berbagai saluran komunikasi digital secara terorganis, terkoordinasi untuk mencapai tujuan advokasi. Kata yang perlu kita perhatikan adalah terkoordinasi. Artinya, kampanye digital bukan sekadar membuat satu unggahan di media sosial, kemudian selesai. Sebuah kampanye harus memiliki perencanaan yang jelas. Pertama harus ditentukan tujuan kampanye, kemudian harus ditentukan siapa target audiensnya. Selanjutnya juga kita harus ditentukan pesan utama yang ingin kita sampaikan. Setelah itu dipilih media apa yang akan digunakan. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan evaluasi untuk mengetahui apakah kampanye tersebut berhasil mencapai tujuan. Dalam materi dijelaskan bahwa kampanye digital dapat memanfaatkan website dan blog, email, marketing, iklan online, video infografis, serta penggunaan hashtag. Kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada website and blog. Website and blog dapat berfungsi sebagai pusat informasi sebuah kampanye. Media sosial memiliki keterbatasan dalam menyampaikan informasi yang sangat panjang. Oleh karena itu, website dapat digunakan untuk menyediakan informasi yang lengkap dan mendalam. Misalnya kampanye mengenai perlindungan sawah memiliki sebuah website yang berisi data mengenai luas lahan, kajian mengenai ketahanan pangan, cerita petani, dokumentasi kegiatan, serta perkembangan proses advokasi. Dengan demikian, masyarakat yang ingin memahami isu tersebut secara lebih mendalam dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap. Selanjutnya itu ada email marketing. Ini dapat digunakan untuk membangun komunikasi secara berkelanjutan dengan para pendukung. Misalnya, seorang telah memberikan dukungan terhadap sebuah petisi, tim kampanye dapat mengirimkan informasi mengenai perkembangan terbaru dari proses advokasi. Dengan cara tersebut, pendukung tidak hanya terlibat satu kali ketika mendatangi petisi, tetapi harus mengikuti perkembangan kampanye. Selanjutnya itu ada iklan online, di mana iklan online ini dapat menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas, namun penggunaannya harus disesuaikan dengan tujuan dan kemampuan kampanye. Jangkauan yang luas belum tentu menghasilkan dukungan jika pesan yang disampaikan tidak jelas. Oleh karena itu, kualitas pesan tetap menjadi faktor utama. Selanjutnya itu ada video and grafis. Ini sebagai alat komunikasi yang efektif karena informasi dapat disampaikan secara visual.
Data yang rumit dapat diubah menjadi infografis sebagai lebih mudah dapat dipahami masyarakat, sementara video dapat digunakan untuk menunjukkan kondisi nyata dan pengalaman langsung petani. Misalnya dibuat sebuah video singkat yang menunjukkan bahwa kondisi sawah dan wawancara dengan petani mengenai pentingnya lahan tersebut bagi kehidupan keluarganya. Selanjutnya itu ada penggunaan hashtag yang dimana untuk memperluas jangkauan pesan dan menjadi identitas sebuah kampanye. Misalnya sebuah kampanye menggunakan hashtag Step Sawah ketika banyak masyarakat menggunakan hashtag yang sama, berbagai informasi mengenai isu tersebut dapat terhubung dalam satu percakapan digital. Namun, keberhasilan kampanye tidak boleh hanya dinilai dari seberapa viral sebuah hashtag. Ketika kita juga harus melihat apakah kampanye tersebut berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat, memperoleh dukungan, membuka dialog, dan mendorong perubahan. Selanjutnya kita akan membahas grassroots advocacy atau pemberdayaan komunitas petani. Grassroots advocacy merupakan pendekatan advokasi yang berfokus pada mobilisasi dan pemberdayaan masyarakat yang mengalami langsung suatu permasalahan. Dalam konteks agribisnis, masyarakat tersebut terutama adalah petani dan masyarakat pedesaan. Kekuatan utama grassroots advocacy terletak pada suara kolektif masyarakat. Satu orang petani mungkin memiliki pengaruh yang terbatas, namun jika ratusan atau bahkan ribuan petani yang menghadapi masalah yang sama bergabung dan menyampaikan aspirasinya secara bersama-sama, suara tersebut dapat menjadi lebih kuat. Petani merupakan pihak yang mengalami langsung dampak dari kebijakan pertanian. Oleh karena itu, pengalaman mereka memiliki nilai yang sangat penting dalam proses advokasi. Dalam grassroots advocacy, petani tidak seharusnya hanya dijadikan sebagai objek yang dibela oleh pihak lain. Petani harus menjadi bagian utama dan pelaku dalam proses advokasi. Mereka perlu diberikan ruang untuk menyampaikan pengalaman, kebutuhan, dan solusi yang mereka anggap sesuai dengan kondisi yang mereka hadapi. Selanjutnya itu ada strateginya. Yang pertama itu membangun organisasi petani yang kuat. Dalam pemberdayaan dengan cara membangun atau memperkuat organisasi petani. Organisasi tersebut dapat berupa kelompok tani, koperasi gabungan kelompok tani, maupun federasi petani. Organisasi menjadi penting karena berfungsi sebagai wadah untuk menyatukan suara dan kepentingan petani. Bayangkan terdapat 500 petani yang menghadapi permasalahan yang sama. Jika masing-masing menyampaikan masalah secara sendiri-sendiri, aspirasi mereka mungkin tidak terorganisasi. Namun jika mereka bergabung menjadi sebuah organisasi, mereka dapat mendiskusikan masalah, mengumpulkan data, menyepakati tujuan bersama, dan menentukan perwakilan yang akan mereka sampaikan. Dengan demikian, organisasi dapat memperkuat posisi tawar petani dalam proses advokasi. Yang kedua itu memberikan pendidikan dan pelatihan. Petani perlu memahami hak mereka. Petani juga perlu memahami kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Misalnya ketika petani menghadapi ancaman alih fungsi lahan, mereka perlu memahami aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan lahan pertanian. Pengetahuan tersebut dapat membantu petani menyampaikan argumen secara lebih kuat. Selain itu, petani juga membutuhkan kemampuan komunikasi. Mereka harus mampu menjelaskan masalah dengan jelas ketika berbicara dengan pemerintah, media, atau masyarakat. Selanjutnya itu ada mobilisasi aksi lokal. Dapat dilakukan melalui diskusi komunitas, pertemuan kelompok tani, forum masyarakat, musyawarah, atau aksi kolektif yang dilakukan secara tertib. Tujuannya yaitu untuk menyatukan masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama. Namun setiap aksi harus memiliki tujuan yang jelas. Jangan sampai masyarakat berkumpul tapi tidak mengetahui perubahan apa yang ingin dicapai.
Setelah aksi dilakukan, juga harus ada langkah lanjutan, misalnya melakukan dialog dengan pemerintah atau menyampaikan rekomendasi. Selanjutnya itu membangun koalisi. Petani juga dapat membangun koalisi dengan berbagai pihak lain seperti organisasi masyarakat sipil, akademis, mahasiswa, maupun kelompok lain yang memiliki kepedulian terhadap isu yang sama. Koalisi menjadi penting karena setiap kelompok memiliki kemampuan dan kelebihan yang berbeda. Petani memiliki pengalaman langsung mengenai permasalahan yang terjadi. Akademis dapat membantu melakukan penelitian dan memberikan analisis. Mahasiswa dapat membantu kegiatan edukasi dan dokumentasi. Sementara organisasi masyarakat dapat membantu dalam proses perorganisasian. Jadi, seluruh kekuatan tersebut dapat digabungkan, proses advokasi dapat menjadi lebih kuat. Selanjutnya itu mendokumentasikan pengalaman petani. Dengan adanya dokumentasi yang berupa foto, video, maupun cerita pengalaman langsung, misalnya terdapat lahan sawah yang terancam beralih fungsi, tim advokasi dapat mencatat berapa jumlah petani yang terdampak, berapa luas lahan yang akan terdampak, berapa produksi yang dihasilkan, dan bagaimana dampaknya terhadap pendapatan petani. Selain data, pengalaman pengalaman pribadi petani juga dapat didokumentasikan. Data memberikan gambaran mengenai besarnya masalah, sedangkan cerita petani memberikan gambaran mengenai dampak masalah terhadap kehidupan manusia. Kombinasi antara data dan cerita dapat menjadi advokasi yang lebih kuat. Mengapa pemberdayaan petani penting? Dalam materi ini sudah dijelaskan terdapat 3 alasan utama mengapa pemberdayaan penting, yaitu suara yang lebih autentik, dukungan yang lebih luas, dan akuntabilitas pembuat kebijakan. Suara yang lebih autentik itu merupakan pihak yang mengalami langsung dampak kebijakan pertanian karena suara petani memiliki legitimasi yang kuat. Misalnya, dalam pembahasan mengenai kesulitan memperoleh pupuk, petani dapat menjelaskan secara langsung bagaimana masalah tersebut di lapangan dan bagaimana dampaknya dalam kegiatan produksi. Data dapat memberikan gambaran mengenai suatu masalah, namun pengalaman petani dapat membantu memberikan permasalahan mengenai bagaimana kebijakan tersebut benar-benar dirasakan oleh petani. Dukungan yang lebih luas seperti ketika komunitas petani bergerak bersama, advokasi dapat memperoleh dukungan yang lebih besar. Jumlah masyarakat terlibat menunjukkan bahwa masalah tersebut bukan hanya masalah individu, tetapi merupakan masalah bersama. Namun, mobilisasi tetap harus dilakukan secara terorganisasi dan memiliki tujuan yang jelas. Selanjutnya itu ada akuntabilitas pembuatan kebijakan. Partisipasi masyarakat dapat mendorong pembuatan kebijakan menjadi lebih responsif. Ketika masyarakat aktif menyampaikan aspirasi, pemerintah dapat memperoleh informasi mengenai masalah yang terjadi di lapangan. Masyarakat juga dapat memantau bagaimana pemerintah memberikan respon terhadap masalah tersebut. Dengan demikian, advokasi dapat menjadi salah satu cara untuk mendorong akuntabilitas dalam proses pengambilan kebijakan. Selanjutnya itu ada media relation dalam advokasi agribisnis. Strategi yang ketiga adalah media relations atau hubungan dengan media. Media memiliki peran yang sangat penting dalam advokasi karena memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam jangkauan luas. Namun, kelompok advokasi tidak seharusnya hanya menghubungi media ketika membutuhkan pemberitahuan. Hubungan dengan media perlu dibangun secara profesional dan berkelanjutan. Yang pertama itu mengembangkan pesan yang jelas dan menarik. Pesan advokasi harus dibuat secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami, dan relevan dengan permasalahan. Misalnya, dibandingkan hanya mengatakan, kami meminta pemerintah memperhatikan sektor pertanian. Pesan akan lebih kuat jika dikatakan kami meminta perlindungan terhadap lahan sawah produktif yang menjadi sumber mata pencarian ratusan keluarga petani.
Pesan yang spesifik akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat dan media. Selanjutnya kita akan membahas membangun daftar kontak media. Kelompok advokasi perlu mengetahui media dan jurnalis yang sering membahas isu pertanian, ekonomi, lingkungan maupun kebijakan publik. Dengan mengetahui kontak yang tepat, informasi dapat disampaikan kepada pihak yang memang memiliki perhatian terhadap isu tersebut. Selanjutnya kita akan membahas menulis siaran pers yang efektif. Siaran pers dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada media. Informasi yang disampaikan harus menjelaskan apa yang terjadi, siapa yang terlibat, mengapa masalah tersebut penting, serta apa tindakan atau perubahan yang diharapkan. Data yang digunakan juga harus dapat diverifikasi agar informasi memiliki kredibilitas. Selanjutnya mengadakan konferensi pers. Konferensi pers dapat dilakukan apabila terdapat perkembangan penting yang perlu diketahui masyarakat. Dalam konferensi pers, organisasi harus memiliki juru bicara yang benar-benar memahami permasalahan. Juru bicara harus mampu menjawab pertanyaan secara jelas dan berdasarkan fakta. Selanjutnya itu ada menawarkan wawancara dan opini. Kelompok advokasi dapat menyediakan narasumber atau kompeten kepada media. Petani dapat menjelaskan pengalaman yang terjadi di lapangan. Akademisi dapat memberikan analisis berdasarkan penelitian, sementara perwakilan organisasi dapat menjelaskan tujuan dan tuntutan advokasi. Dengan demikian, informasi yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih lengkap. Kemudian ada memonitor liputan media. Setelah media memberikan sebuah isu, kelompok advokasi perlu memantau pemberitaan tersebut. Jika terdapat informasi yang kurang tepat, kelompok dapat memberikan klarifikasi. Tujuannya bukan untuk mengontrol media, tetapi memastikan bahwa fakta utama mengenai permasalahan tidak disalahpahami. Selanjutnya itu ada membangun hubungan jangka panjang dengan jurnalis. Hubungan dengan jurnalis sebaiknya tidak hanya dilakukan ketika terdapat permasalahan. Kelompok advokasi harus berusaha menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya. Dengan hubungan yang baik, jurnalis dapat lebih mudah memperoleh informasi yang akurat mengenai perkembangan isu agribisnis. Yang selanjutnya, mengapa sih media penting dalam advokasi? Terdapat 4 alasan utama mengapa media penting dalam peran penting dalam advokasi. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran publik. Dengan media memiliki jangkauan yang luas, permasalahan yang awalnya hanya diketahui masyarakat lokal dapat diketahui oleh masyarakat yang lebih luas dengan setelah mendapatkan pemberitaan. Kedua itu membentuk opini. Selanjutnya itu yang ketiga mendorong respon, dan yang keempat itu membangun kredibilitas. Yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Baik teman-teman, sampai di sini kita telah membahas 3 strategi utama dalam advokasi modern, yaitu digital advocacy, grassroots advocacy, dan media relatation. Agar kita lebih memahami bagaimana ketiga strategi tersebut dapat diterapkan secara nyata dan saling berhubungan, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan satu studi kasus. Baik teman-teman, studi kasus yang akan kita bahas yaitu mengenai upaya advokasi petani dan masyarakat dalam menghadapi ancaman alih fungsi lahan sawah produktif menjadi kawasan non-pertanian. Kasus ini digunakan sebagai ilustrasi pembelajaran agar lebih mudah memahami penerapan strategi advokasi modern. Jadi
Angka dan situasi yang akan kita gunakan dalam studi kasus ini merupakan contoh untuk membantu kita menganalisis materi. Bayangkan terdapat sebuah wilayah selama bertahun-tahun dikenal sebagai kawasan pertanian. Di wilayah tersebut terdapat sekitar 500 hektar lahan sawah produktif. Lahan tersebut menjadi tempat bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha tani padi. Ratusan keluarga menggantungkan sebagian besar pendapatannya dari kegiatan pertanian tersebut. Selain petani pemilik lahan, keberadaan sawah juga memberikan pekerja kepada buruh tani. Kemudian terdapat perdagangan sarana produksi yang menjual benih, pupuk, dan kebutuhan pertanian. Ada pula pedagang hasil pertanian, usaha penggiling padi, jasa transportasi, hingga berbagai usaha lainnya yang secara langsung mampu maupun tidak langsung bergantung pada kegiatan pertanian. Artinya, keberadaan 500 hektar lahan sawah tersebut tidak hanya memberikan manfaat kepada pemilik lahan. Di dalamnya terdapat sebuah sistem agribisnis yang melibatkan banyak masyarakat. Suatu ketika wilayah tersebut mengalami perkembangan pembangunan yang cukup pesat. Lokasinya dianggap strategis sehingga nilai tanah semakin meningkat. Kemudian muncul sebuah rencana pembangunan kawasan baru yang membutuhkan lahan dalam jumlah besar. Sebagian lahan yang direncanakan untuk digunakan merupakan lahan sawah produktif. Dari sudut pandang pembangunan ekonomi, rencana tersebut mungkin dianggap memberikan manfaat. Pembangunan kawasan baru dapat membuka lapangan pekerjaan, menarik investasi, dan meningkatkan kegiatan ekonomi daerah. Namun, dari sudut pandang petani dan sektor agribisnis, muncul kekhawatiran mengenai dampak jangka panjang. Jika sebagian besar sawah produktif dialihfungsikan, maka luas lahan yang dapat digunakan untuk menghasilkan pangan akan semakin berkurang. Petani yang kehilangan lahan harus mencari sumber pendapatan lain. Buruh tani juga berpotensi kehilangan mata pencarian mereka, kehilangan pekerjaan. Produksi petani di daerah tersebut dapat menurun. Selain itu, kegiatan ekonomi lain yang bergantung pada pertanian juga dapat ikut berdampak. Dari sinilah muncul sebuah permasalahan yang membutuhkan proses advokasi, namun petani tidak langsung mengambil posisi untuk menolak seluruh pembangunan. Dalam proses advokasi yang baik, petani dan masyarakat terlebih dahulu mencoba memahami permasalahan secara keseluruhan. Mereka mulai mencari informasi mengenai seberapa luas lahan yang sebenarnya akan digunakan, apakah seluruh lahan tersebut merupakan lahan sawah produktif, berapa jumlah petani yang akan terdampak, berapa produksi pangan yang selama ini dihasilkan, dan apakah terdapat alokasi alternatif untuk pembangunan. Dan tidak yang kalah penting, apakah petani akan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting karena advokasi harus dimulai dari pemahaman terhadap masalah. Setelah masalah dipahami, proses advokasi mulai dilakukan pada yang tahap pertama. Capek. Pada tahap pertama, membangun grassroots advocacy. Strategi yang pertama yang dilakukan adalah grassroots advocacy. Petani dari beberapa kelompok tani mulai mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas rencana alih fungsi lahan dan dampak yang mungkin terjadi. Namun, ternyata terdapat perbedaan pendapat di antara petani. Sebagian petani mungkin setuju menjual lahannya karena mendapatkan tawaran harga yang cukup tinggi. Sebagian petani lainnya ingin mempertahankan lahan karena
pertanian merupakan sumber pendapatan utama mereka. Sementara petani lainnya mungkin tidak menolak pembangunan, tetapi menginginkan agar pembangunan dilakukan di lokasi yang tidak mengorbankan sawah produktif. Melalui organisasi petani, berbagai pendapatan tersebut kemudian dibahas. Setelah melakukan musyawarah, mereka akhirnya menentukan tujuan advokasi bersama. Tujuan mereka bukan menolak seluruh pembangunan. Mereka meminta pemerintah melakukan kajian ulang terhadap rencana pembangunan, melindungi sawah yang masih produktif, melibatkan petani dalam proses pengambilan keputusan, serta mempertimbangkan lokasi alternatif untuk pembangunan. Dengan tujuan seperti ini, advokasi menjadi lebih jelas dan realistis. Petani kemudian mengumpulkan data. Mereka mencatat luas lahan yang terancam beralih fungsi, jumlah petani yang menggarap lahan, jumlah buruh tani, rata-rata produksi petani, serta nilai ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan pertanian. Petani juga membangun koalisi dengan pihak lain. Mereka bekerja sama dengan akademisi untuk membantu melakukan kajian. Mahasiswa dapat membantu dokumentasi dan edukasi. Organisasi masyarakat dapat membantu proses pengorganisasian. Dari sinilah terbentuk sebuah gerakan akar rumput yang lebih kuat. Tahapan yang kedua, melakukan digital advocacy. Setelah gerakan di tingkat masyarakat terbentuk, strategi berikutnya adalah digital advocacy. Petani dan kelompok pendukung menyadari bahwa permasalahan mereka perlu diketahui masyarakat yang lebih luas. Kemudian dibuatlah sebuah kampanye digital dengan menggunakan hashtag, misalnya hashtag Save Sawah. Namun kampanye tersebut tidak hanya mengandalkan hashtag. Tim advokasi menentukan pesan utama yang ingin disampaikan, yaitu melindungi sawah produktif. Bukan berarti menolak pembangunan. Kita dapat membangun daerah tanpa mengorbankan sumber pangan dan mata pencarian petani. Pesan tersebut kemudian dikembangkan menjadi berbentuk konten. Tim membuat infografis yang menjelaskan luas lahan, jumlah petani yang terdampak, dan produksi pangan yang dihasilkan. Mereka juga membuat video mengenai kondisi sawah dan kehidupan petani. Misalnya, seorang petani menceritakan bahwa keluarganya telah bertani selama puluhan tahun dan lahan tersebut menjadi sumber utama pendapatan keluarganya. Disinilah kombinasi antara data dan cerita manusia menjadi sangat penting. Data memberikan gambaran mengenai besarnya masalah, sementara cerita petani membantu masyarakat memahami bahwa di balik angka tersebut terdapat kehidupan keluarga yang benar-benar terdampak. Kampanye kemudian disebarkan melalui media sosial. Masyarakat mulai memberikan perhatian, sebagian membagikan konten, sebagian memberikan komentar dan dukungan. Dan di sini media sosial mulai menjalankan fungsinya untuk menyebarkan informasi, membangun komunitas, dan mempengaruhi opini publik. Tahap yang ketiga itu ada membuat petisi online. Setelah kampanye mendapatkan perhatian, kelompok advokasi membuat petisi online. Petisi tersebut tidak hanya mengatakan tolak alih fungsi lahan. Tuntutan dibuat lebih spesifik. Misalnya, kami meminta pemerintah melakukan kajian ulang terhadap rencana pembangunan di atas lahan sawah produktif, melibatkan petani dalam proses pengambilan keputusan, dan mempertimbangkan lokasi alternatif yang tidak mengurangi lahan pertanian produktif. Petisi kemudian disebarkan melalui media sosial. Masyarakat yang mendukung dapat memberikan tanda tangan. Misalnya, setelah beberapa waktu
petisi mendapatkan ribuan dukungan, namun kelompok advokasi memahami bahwa jumlah tanda tangan bukan tujuan akhir. Hasil dari petisi kemudian dipersiapkan untuk disampaikan kepada pemerintah sebagai bukti bahwa permasalahan tersebut mendapatkan perhatian dari masyarakat yang lebih luas. Selanjutnya ada tahap yang keempat, yaitu menggunakan media relations. Setelah gerakan masyarakat terbentuk dan kampanye digital mendapatkan perhatian, strategi berikutnya adalah media relations. Kelompok advokasi mulai membangun komunikasi dengan media, mereka menyiapkan informasi yang lengkap. Tim membuat siaran pers yang menjelaskan masalah, luas lahan yang terdampak, jumlah petani yang terlibat, dan dampak terhadap kegiatan pertanian dan perubahan yang mereka harapkan. Media kemudian mulai melakukan liputan, jurnalis datang ke lokasi, mereka melihat langsung kondisi sawah, mereka melakukan wawancara dengan tim. Akademisi dapat memberikan analisis, pemerintah juga dapat memberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap dan berimbang. Setelah media mulai memberitahukan kasus tersebut, perhatian publik semakin meningkat. Permasalahan yang awalnya hanya diketahui oleh masyarakat lokal sekarang mulai diketahui oleh masyarakat yang lebih luas. Namun tujuan media relations bukan untuk mempermalukan pemerintah atau pihak tertentu. Tujuan utamanya adalah membawa permasalahan ke ruang publik sehingga terdapat perhatian yang lebih besar dan terbuka peluang untuk mencari penyelesaian. Yang tahap kelima itu ada lobby dan negosiasi. Setelah melakukan grassroots advocacy, digital advocacy, petisi online, dan media relations, kelompok petani kemudian meminta pertemuan dengan pemerintah. Perwakilan pertanian datang mempersiapkan yang matang. Mereka membawa data mengenai luas lahan, mereka membawa informasi mengenai jumlah petani yang terdampak, mereka membawa hasil kajian, mereka membawa dokumentasi kondisi lapangan, mereka juga membawa hasil petisi sebagai bukti adanya dukungan masyarakat. Dan pertemuan tersebut, petani tidak hanya menyampaikan penolakan, mereka juga menawarkan solusi. Misalnya petani meminta pemerintah melakukan evaluasi untuk menentukan lahan mana yang benar-benar harus dilindungi sebagai lahan pertanian produktif. Mereka juga meminta pemerintah mempertimbangkan apakah pembangunan dapat dilakukan di lokasi alternatif yang tidak terlalu produktif untuk kegiatan pertanian. Pada tahap ini, dapat terjadi proses negosiasi. Pemerintah mungkin memiliki kepentingan untuk tetap menjalankan pembangunan, sementara petani memiliki kepentingan untuk mempertahankan lahan produktif. Kedua kepentingan tersebut kemudian dibahas bersama. Misalnya setelah melalui kajian dan dialog, pemerintah memutuskan bahwa pembangunan tetap dilakukan, tetapi lokasi dan luas lahan yang digunakan disesuaikan. Sebagian lahan yang memiliki produktivitas pertanian tinggi tetap dipertahankan. Sementara pembangunan diarahkan ke lokasi alternatif yang dinilai lebih sesuai. Jika keputusan tersebut mampu memberikan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan pertanian, maka proses advokasi telah menghasilkan perubahan. Dari studi kasus tersebut, kita dapat melihat bahwa ketiga strategi advokasi modern dapat saling melengkapi. Grassroots advocacy memberikan kekuatan dan
legitimasi karena gerakan berasal dari masyarakat yang benar-benar mengalami dampak. Digital advocacy memberikan jangkauan yang lebih luas sehingga masyarakat yang awalnya hanya diketahui masyarakat lokal dapat memperoleh perhatian publik. Sedangkan media realization membantu meningkatkan kredibilitas dan memperluas penyebaran informasi melalui pemberitaan. Ketiga strategi tersebut kemudian diperkuat dengan proses lobby dan negosiasi kepada pihak yang memiliki kewenangan. Jika hanya menggunakan media sosial tanpa melibatkan petani, gerakan dapat tidak benar-benar mewakili masyarakat yang terdampak. Jika hanya mengandalkan gerakan petani di tingkat lokal tanpa memperluas komunikasi, jangkauan advokasi mungkin menjadi terbatas. Sementara itu, jika hanya mengandalkan pemberitaan media tanpa memiliki data yang kuat, kredibilitas gerakan advokasi juga dapat dipertanyakan. Oleh karena itu, ketiga strategi tersebut sebaiknya digunakan secara terintegritas. Hal paling penting yang dapat kita pelajari adalah bahwa keberhasilan advokasi modern tidak hanya diukur dari seberapa viral sebuah hashtag, seberapa banyak tanda tangan petisi, berapa banyak unggahan yang dibagikan, atau seberapa banyak media yang memberitakan suatu isu. Keberhasilan yang lebih penting adalah apakah advokasi mampu membuat masyarakat memahami masalah, memberikan ruang kepada pihak yang terdampak untuk menyampaikan suaranya, membuka dialog dengan membuat kebijakan, serta menghasilkan perubahan atau solusi yang lebih baik. Jadi dalam studi kasus tadi, keberhasilan kampanye dengan hashtag Save Sawah bukan hanya ketika hashtag tersebut ramai di media sosial. Keberhasilan sebenarnya terjadi ketika petani dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah bersedia melakukan evaluasi dan ditemukan solusi yang mampu mempertimbangkan kebutuhan pembangunan sekaligus keberlanjutan sektor pertanian. Dari studi kasus tersebut, kita akhirnya dapat memahami bahwa advokasi modern bukan berarti memindahkan seluruh kegiatan advokasi ke media sosial. Advokasi modern yang efektif justru merupakan advokasi yang mampu menghubungkan kekuatan masyarakat di lapangan, pemanfaatan teknologi digital, komunikasi melalui media, dan dialog langsung dengan pihak yang memiliki kewenangan. Baik teman-teman, dari seluruh materi dan edukasi yang telah kita bahas pada pertemuan kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis merupakan penggunaan berbagai pendekatan secara terencana untuk memperjuangkan suatu kepentingan dan mendorong terjadinya perubahan dalam sistem agribisnis. Dalam materi ini, kita telah membahas 3 strategi utama, yaitu digital advocacy, grassroots advocacy, dan media realization. Digital advocacy memberikan peluang untuk menyebarkan informasi dengan cepat, membangun komunitas, mengorganisasi aksi, mempengaruhi opini publik, mengumpulkan dukungan melalui petisi online, dan berinteraksi dengan pembuat kebijakan. Grassroots advocacy memastikan bahwa masyarakat yang benar-benar mengalami suatu permasalahan, khususnya petani, menjadi bagian utama dari proses advokasi melalui organisasi yang kuat, pendidikan dan pelatihan, mobilitas aksi lokal, membangun koalisi, serta dokumentasi pengalaman. Petani dapat memiliki posisi yang lebih kuat dalam menyampaikan kepentingannya.
Sementara itu, media relation membantu memperluas jangkauan pesan advokasi, meningkatkan kesadaran masyarakat, membentuk opini publik, membangun kredibilitas, serta mendorong perhatian dari pembuatan kebijakan. Melalui studi kasus mengenai advokasi dalam menghadapi ancaman alih fungsi lahan sawah produktif, kita juga dapat melihat bahwa ketiga strategi tersebut dapat digunakan secara bersama-sama. Gerakan dimulai dari masyarakat yang terdampak melalui riset efekasi, kemudian pesan diperluas melalui digital efekasi, dukungan masyarakat dapat dikumpulkan melalui kampanye dan petisi online. Selanjutnya, isu diperkuat melalui media relation. Setelah itu, proses advokasi diarahkan kepada pihak yang memiliki kewenangan melalui dialog, lobby, dan negosiasi. Di sini kita dapat memahami bahwa advokasi yang kuat tidak hanya membutuhkan satu strategi. Advokasi membutuhkan data yang akurat, advokasi membutuhkan organisasi yang sangat kuat, organisasi masyarakat yang kuat, advokasi membutuhkan komunikasi yang baik, advokasi membutuhkan dukungan publik, dan yang paling penting, advokasi membutuhkan tujuan perubahan yang jelas dan solusi realistis. Keberhasilan advokasi juga tidak hanya dinilai dari jumlah data tanda tangan yang tanda suka, jumlah pengikut, jumlah tanda tangan petisi, jumlah pemberitaan, atau seberapa viral kampanye. Keberhasilan advokasi yang sebenarnya harus dilihat dari apakah kegiatan tersebut mampu meningkatkan pemahaman masyarakat, memperkuat partisipasi. Pihak yang terdampak membuka ruang dialog, mendorong respon pembuatan kebijakan, serta menghasilkan perubahan yang memberikan manfaat. Dengan demikian, materi ini diharapkan kita sebagai mahasiswa dapat melihat bahwa perkembangan teknologi memang memberikan peluang yang sangat besar dalam melakukan advokasi. Namun teknologi tetap hanyalah sebuah alat. Keberhasilan advokasi tetap ditentukan oleh kemampuan kita dalam memahami masalah, mengumpulkan data, membuat organisasi, menyampaikan pesan dengan tepat, memilih strategi yang sesuai, serta menawarkan solusi yang dapat dilaksanakan. Baik, teman-teman, demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini mengenai teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis pada mata kuliah negosiasi dan advokasi. Saya Nia Tabita dengan NIM 2303200066 dari kelas 6A mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti dan menyimak pembelajaran dari awal hingga akhir. Semoga materi dari studi kasus yang telah saya sampaikan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kita mengenai teknik strategi advokasi modern, serta bagaimana strategi tersebut dapat diterapkan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi dalam dunia agribisnis. Saya juga memohon maaf apabila selama penyampaian materi terdapat kekurangan, kesalahan dalam pengucapan maupun hal-hal yang kurang berkenan. Sekian pembelajaran dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.